Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview hotel yang sangat bersejarah buat Bobo Cantik karena ini hotel pertama yang Bocan review. Dulu tuh ya kalau Bobers yang belum tahu nih ya, Bobers baru mungkin belum tahu Bocan tuh awalnya gimana. Jadi Bobo Cantik itu awalnya blog yang isinya adalah review-review hotel. Nah, terus buat melengkapi blog itu, karena dulu blog ya paling cuma foto gitu kan. Nah, buat melengkapi blog itu tuh Bocan akhirnya bikin video YouTube. Jadi yang baca blog bener-bener bisa dapat gambaran posisi kamar di mana, balkonnya gimana. Nah, makanya bikin video YouTube. Jadi makanya video-video YouTube yang dulu itu gak ada narasi karena mikirnya ya itu cuma buat pelengkap blog aja. Tapi ternyata YouTube-nya lebih naik dari blog, jadi lebih total ke YouTube sekarang. Nah, kita mau mereview hotel yang pertama Bocan review, yaitu Pesona Alam Resort and Spa. Dulu waktu pertama buka hotel ini tuh namanya Haris, dan ini sempet hits banget ya Bobors. Pokoknya ini jadi hotel paling cantik kayaknya saat itu di puncak. Sekarang sih udah banyak bermunculan hotel-hotel baru, tapi menurut Bocan Pesona Alam Resort and Spa ini tetap punya keindahannya sendiri, tetap punya keunggulan yang gak bisa disaingin juga sama hotel lainnya. Nah, sekarang kita udah sampai di kawasan Pesona Alam Resort and Spa. Jadi hotelnya ini menurut Bocan cakep karena dia punya lahan yang luas, dan buat masuk ke dalam hotelnya kita perlu lewatin jalanan panjang hutan pinus kayak gini Bobors. Terus nanti pemandangannya juga lebih leluasa karena nggak ketutup genteng orang, jadi view-nya tuh lebih bagus. Dan sebelum kita sampai ke hotelnya, sebelum kita review secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, glamping, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena ada harga gledek nyamber lagi di online tiket week. Diskonnya up to 55% untuk hotel di dalam dan luar negeri di jam gledek mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan selama periode OTW ini Bobors bisa dapat diskon up to 1,1 juta loh kalau pakai kode promo Bocan 500k atau Bocan Stay untuk hotel domestik dan Bocan Stay 500k untuk hotel internasional. Kode promo ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Termasuk untuk Pesona Alam Resort ini. Harga kamarnya itu mulai dari 700 ribuan per malam untuk tipe kamar superior. Terus juga ada tipe kamar deluxe, harganya itu start 800 ribuan. Dan next ada tipe kamar deluxe pemandangan gunung, harganya mulai dari 900 ribuan. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Bocan kemarin tuh ambil tipe deluxe pemandangan gunung karena view-nya lebih bagus. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi. Nah, kemarin Pesona Alam Resort ini kan harga awalnya 900 ribuan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 72 ribu, netnya jadi 800 ribuan aja. Lumayan kan diskonnya? Jadi liburan kemana aja, kapan aja, pesen tiket liburannya di tiket.com. Sambar tiketmu sekarang. Dan sekarang kita udah sampai nih Bobers. Ini area drop off-nya. Bocan tuh nginep dari hari Jumat ke Sabtu. Jadi dari menuju weekend lah ya, tapi nggak terlalu penuh. Terus di sini kita langsung mindahin bagasi. Terus nggak lama ada rombongan juga nih datang dari grup-grup. Tuh Bobers, hotel ini masih tetap jadi hotel favorit di puncak kayaknya. Udah selesai nurunin bagasi, suami lanjut ke parkiran dan Bocan urus check-in tuh. Nah, untuk parkirannya ini dia tuh di outdoor, jadi dia nggak punya lantai basement buat parkiran. Jadi parkirannya semuanya di outdoor, sampai yang botanika juga itu parkirannya di outdoor. Nah, kalau Pesona Alam parkirannya agak jauh Bobors, kita perlu keluar dikit gitu. Maksudnya bukan keluar area hotel ya, tapi keluar area drop off-nya tadi. Terus belok ke sebelah sini, muter agak turun, terus nanti belok ke sini. Nah, ini kayaknya komplek rumah orang sih, tapi nggak tahu ya rumahnya siapa ya. Iya, nggak tahu. Nah, terus di sini parkirannya. Kalau dari lobby ada aksesnya, ada dari kolam renang tepatnya itu ada akses buat menuju ke parkiran ini, dan dari parkiran juga ini ada akses menuju ke hotelnya. Jadi nggak perlu jalan kaki lewat yang tadi, tapi lewat belakang.
nggak terlalu jauh ya, nggak sih jauh kalau yang dilalui jalan mobil lah intinya itu. Nah parkirannya ini outdoor semua kayak gini, diatepin sih, tapi ya atapnya segini doang. Nanti kalau pas hujan itu agak PR banget. Jadi semoga pas nyampe jangan pas hujan karena bakalan PR. Nah ini akses menuju ke lobbynya kita lewat belakang Bobors. Nanti ini ada pintu masuk nembusnya ke area playground. Nanti Bobors tinggal naik lift menuju ke lobby. Nih sambil kita lihat ya area playground dan poolnya sekilas. Tuh pemandangan gunungnya kelihatan menjulang di sana. Terus di sebelah kanan ini masih ada playground. Terus ini ada area garden ya buat pemanis lah ya. Nah kita naik tangga. Kalau misalnya naik tangga bisa, naik lift juga bisa. Tapi kalau naik lift tanggung sih Bobors karena cuma nggak tinggi kok, cuma naik 1 lantai. Ya hitung-hitung olahraga. Nih naik tangga nembusnya ke sini lagi, nggak jauh kan, nggak perlu muter-muter lagi. Cuma PR-nya kalau pas hujan aja karena full areanya outdoor. Dan ini area lobbynya Bobors. Ini pernah jadi lobby tercantik sepuncak sih menurut Bojan karena pemandangan gunungnya kelihatan jelas banget dari sini. Terus desainnya tuh yang unik, melingkar bentuk lingkaran sempurna kayak gini. Ini pernah jadi lobby paling hits di Bogor, di puncak. Sekarang walaupun udah banyak hotel-hotel lain, tapi menurut Bocan pesona alam ini tetap nggak kalah cakep. Nah ini ada pohon. Kalau dulu nih pohonnya tinggi nih dari atas, dari bawah sampai atas sini dulu pohonnya tinggi. Cuma nggak tahu kenapa sekarang mati atau ditebang. Nah ini Bocan check in, tadi sempet ngantri check innya karena ya emang tadi kan Bobors lihat tuh ada grup, jadi Bocan sempet nunggu. Tapi untuk proses check innya cukup smooth sih. Dan udah check in, kita foto-foto sebentar mengingat masa awal-awal ngevlog. Dulu pokoknya kalau misalnya Bobors foto di sini, latarnya ini orang pasti pada nanya, "Wah, cakep banget, itu di mana? Itu di mana?" Sekarang orang udah pada tahu itu di pesona alam. Jadi ini menurut Bocan lobby yang sangat ikonik ya. Kita foto, si kakak disuruh foto aja susah bener. Nah, ini mamanya udah siap cengar-cengir, ternyata video bukan foto. Oke kita lanjut Bobors. Nah di samping meja resepsionis ini tuh kayak ada lounge gitu, tapi ini berbayar. Ini Bobors bisa pesen minum sama cake, kopi segala macam. Dan kita langsung menuju ke kamar ya Bobors. Kamar Bocan ini ada di satu lantai yang sama dengan lobby, yaitu di lantai L. Nah kalau tangga ke bawah sana itu bisa nembus ke restoran, bisa nembus ke pool. Dan di sebelah sini ini ada lift tuh tadi sebelah kanan, cuma Bocan cut karena kamar kita nggak pakai lift. Kita lanjut jalan. Kamar Bocan ada di nomor L65. Ini tuh tipe kamar corner ya, tapi ini kayaknya nggak dijual di otak Bobors karena untung-untungan nih. Nah Bocan pas banget beruntung dapet tipe kamar yang corner karena yang corner ini area balkonnya lebih luas dan pemandangannya lebih bagus. Kalau untuk dalamnya semuanya sama Bobors, tipe kamarnya seperti ini. Paling yang membedakan adalah tipe ranjang sama view-nya. Bobors harus sih pilih yang view pemandangan gunung karena dari ranjang, dari balkon itu cakep view-nya. Nah kalau untuk fasilitasnya ini ada TV ukurannya 43 inch, TV kabel, dan menurut Bocan TV-nya perlu di-upgrade karena TV-nya burem. Di zaman udah smart TV ini TV-nya masih burem, harus di-upgrade sih. Terus ini disediain air minumnya kayak jar gitu ya Bobors, dan itu biasanya sih kalau botol yang jar gitu bisa minta refill. Nah di sebelah sini ini ada chiller, tapi chillernya tidak dingin sekali. Chillernya ditulisnya sih dia ada petunjuknya, katanya ini cuma buat mendinginkan. Kalau misalnya emang perlu buat membekukan, Bobors bisa minta tolong ke resepsionis. Terus di atas ada snack untuk minibarnya juga. Sama di tengah tadi ada safe deposit box. Sekarang kita beralih ke area kamar mandi. Kamar mandinya menurut Bocan untuk hotel yang udah cukup lama berdiri, kamar mandinya masih tetap terawat, bangunannya juga masih tetap terawat, Bobors masih bagus semua. Ini kamar mandinya walaupun simple dengan satu wastafel aja, tapi ini bersih dan sangat proper. Disediain hair dryer, terus juga ada amenities bathroom kayak sabun, shampoo. Nah ini tas yang berguna buat nyimpen tempat sabun. Nah di dalamnya ini banyak amenities kayak dental kit, cotton bud segala macam. Terus ini di samping pintu ada lemari, tapi lemarinya mini banget sih Bobors. Menurut Bocan yang kurang itu lemarinya tuh ya cuma segini doang. Terus ditambahin extra pillow.
mungkin agak bingung juga ya kalau mau naruh mau ngelebarin lemari itu di mana, karena emang untuk ukuran kamarnya seperti ini semua, nggak ada yang lebih luas lagi. Dan ini Bocan ambil paket yang sama tenda, itu udah termasuk kertas sama pensil warna, jadi anak-anak ada aktivitas lah ya di kamar, nggak gadget terus tuh, mereka bisa mewarnai dan kita bisa duduk-duduk di sini ngeteh cantik sambil lihat pemandangan yang cantik juga kan. Viewnya Masya Allah adem, viewnya sejuk banget Bobors. Nah ini kita sekarang lihat pemandangan hotelnya. Tadi di sebelah sana kelihatan gunung, di sini pepohonannya rapi, bisa healing paru-paru juga karena nggak ada yang bakar sampah di sini. Jadi benar-benar udaranya sejuk, dingin, oksigennya juga belum tercemar. Nah siang ini kita mau makan siang. Tadi Bocan tuh udah bekel bakmi di puncak, di kawasan puncak yang udah berdiri lama, kita bungkus buat di kamar karena anak-anak tadi belum sempat makan pulang sekolah. Nah ini snack ini tuh udah termasuk sama yang pakai tenda tadi ya Bobor, cuma ini agak telat kirimnya, tapi akhirnya dikirim. Jadi dia dapet marshmallow, muffin sama donat. Tuh sweet yang buat mereka lah. Nah ini suasana sore harinya, kabutnya udah mulai muncul. Aduh, kalau honeymoon di sini kayaknya asik sih Bobors. Suasananya mendukung. Terus kamarnya juga nyaman, kasurnya juga empuk, pokoknya mendukung suasananya. Dan malam ini kita mau makan malam di Gyu Steakhouse. Ini lokasinya ada di The Botanica. Bocan mau cobain makan di sana. Karena lokasinya kan deketan ya Bobors. Jadi kita pilih di sini aja. Bocan udah pernah dinner di Pesona Alam, tapi nggak direkam. Waktu itu Bocan ambil dinner yang buffetnya. Nah sekarang Bocan mau cobain dinner di Gyu Steakhouse-nya The Botanica. Dan untuk menuju ke sana, walaupun jaraknya deket karena kita bawa baby, jadi biar gak pegel-pegel amat, kita naik mobil shuttle aja. Jadi di depan area drop off tuh udah ada mobil shuttle yang bisa nganter Bobors kalau misalnya mau ke The Botanica atau mau ke mana ya, ke The Botanica doang sih pilihannya. Nah kita udah sampai nih. Tuh ini juga hotelnya gak kalah cakep. Ini sister hotelnya Pesona Alam, udah pernah Bocan review juga. Nanti kapan-kapan kita cobain nginep di sini lagi ya. Cuma karena baru setahun yang lalu nginep di sini, jadi nanti dulu deh balik laginya. Nah ini suasana lobby di The Botanica, masih kelihatan wah dan cakep banget. Kita turun satu lantai ya Bobors. Untuk restorannya tuh ada di lantai bawah, sama kayak restoran pas sarapannya mereka. Ini Bocan naik lift sih, kita naik lift aja. Tuh kita turun ke sini. Nah kalau untuk sarapan tadi lurus, nah kita belok ke kanan. Ini dia Gyu Steakhouse. Kita mau cobain makan mewah di hotel. Dan Bocan udah reservasi tempat, terus nanti terus diarahin sama staffnya. Ini kita pilihin tempat yang best view katanya, karena deket sama air mancur warna-warni, biar anak-anak nggak rewel juga, bisa lihat yang unik-unik. Dan Bobors bisa lihat ini menunya. Tuh ini harga steaknya mulai dari 600 ya, plus wajar sih ya, namanya steak hotel bintang 5. Dan ini kan dagingnya bukan meltikan, tapi emang wagyu. Cuma untuk kali ini Bocan gak pesen steak semua, kita mau pesen sushi, terus kita mau pesen nasi goreng, sama ya nanti Bobors lihat aja. Ini gambaran menunya. Kalau Bobors mau ngintip atau Bobors mau dinner di sini, bisa buat patokannya, siapin uang berapa kan. Kayaknya Bocan mau pesen ini deh, yang ada lamb chopnya ini, nasi goreng ini. Nah ini ada kids menunya juga Bobors. Kids menunya kalau sopnya sih 50 ribuan ya, tapi kalau untuk main course-nya 70-80 lah. Dan ini suasana restorannya. Tuh suasananya enak sih Bobors, buat ngabisin waktu sama keluarga sambil ngobrol-ngobrol, karena suasananya damai, nggak yang bising gimana. Nah ini penampakan hotelnya. Dan udah datang nih. Ini appetizer, ini bruschetta. Dia ada dagingnya Bobor, sama ada jamurnya juga. Jamur apa enggak ya, lupa Bocan. Ya pokoknya intinya bruschetta, dia ada dagingnya gitu. Itu enak sih dagingnya, nggak berasa murah lah, padahal cuma segitu doang tapi enak. Nah ini suami passion
Ozilemsheng namanya Bobors. Jadi ini tuh nasi Arab, nasi ya kayak nasi biryani gitu, nasi Arab. Terus dipadukan dengan paha kambing ini kayaknya Bobors ya. Ini empuk banget, bener-bener effortless makannya tuh. Dan gak ada bau-bau kambingnya ya. Ini mantap nih Bobors. Rekomendasi dari Bocan, pesen ini. Kalau sticknya kemahalan, pesen ini. Ini juga dagingnya berasa. Terus ini ada nasi goreng tom yum. Nah ini unik nih Bobors, karena rasanya tuh ada pedes-pedesnya. Terusnya emang kerasa agak ada bumbu-bumbu tom yumnya sih. Dan itu toppingnya ada udang, terus juga ada acar, sama ada sambal hijau. Ini enak, cuma porsinya gede banget. Kalau misalnya mau sharing bisa tuh, karena porsinya gede Bobors. Itu padahal Bocan busui ya, tapi tetap gak sanggup makan ngabisin sepiring itu. Nah terus untuk si kakak ini ada sushinya juga mantap. Mayonesnya tuh enak, terus toppingnya juga tebel-tebel Bobors tuh. Sushinya mantap deh pokoknya. Dan gak ketinggalan ada ebi tempura, ada tempura goreng tapi belum keluar. Nah ini kita makan sushinya dulu ya, cobain. Ini kurang sih. Kalau misalnya diturutin si kakak, ini katanya satu porsi itu ada 6 potong, itu kata dia kurang. Karena emang enak banget sushinya Bobors tuh. Si adik juga sampai rebutan buat makan sushinya. Nah ini tempuranya datang. Tempuranya juga kriuknya tuh dapet, terus dagingnya ya berasa lah ya, udangnya bukan yang tepung doang. Nah ini satu lagi main course-nya datang. Ini tuh tenderloin Bobors, cuma di atasnya tuh pakai saus mentai. Bocan lupa nama menunya apa, tapi Bobors bisa, kalau kepengen bisa tanya sama staffnya. Yang tenderloin ada saus mentai gitu. Nah terus ini ebi tempuranya, udangnya juga berasa. Terus tadi yang saus mentainya tuh juga enak Bobors. Nah ini ebinya bisa digabung ke mayones. Terus ini dessertnya satu aja cukup karena udah kenyang. Dua aja cukup karena udah kenyang banget. Ini ada es krim sama kayak kue coklat gitu. Terus nih lihat nih ya, dipotong tuh meleleh tuh es krimnya. Mantap. Bikin ngiler gak Bobors? Ini enak banget nih dessertnya, beneran penutup. Kadang tuh kita bukan kenyang tapi kita cuma udah cukup gitu, tapi kalau dikasih dessert masih terima terus gitu kan. Udah selesai makan, Bocan balik ke kamar lagi. Nah ini diantar lagi sama staffnya pakai shuttle, jadi nggak perlu jalan kaki. Nah kalau buat sarapan, misalnya Bobors tuh mau sarapannya di The Botanica tuh juga bisa, ada pilihannya. Jadi nanti kalau Bobors nginep nggak perlu ambil sama sarapan. Dan suasana di dalam kamarnya bisa Bobors lihat, pencahayaannya bagus, bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai buat istirahat. Terus untuk internetnya ini cukup kenceng sampai 30 Mbps tuh. Dan suhu di luar ini 18 derajat ya Bobors. Bocan sih tidur udah nggak perlu pakai AC karena udah dingin tuh, suhunya 18 derajat. Nah ini Bobors bisa menikmati suasana malam hari di sini. Kalau mau lihat bintang, mau nikmatin angin gunung malam-malam. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya kita disambut pemandangan gunung dan perbukitan. Aduh cakep banget. Tuh cakep, mataharinya berkilau dari sana. Terus suasana pepohonannya seger banget. Ini bikin kita relax to the max pokoknya. Enak banget hawa-hawanya. Dan kita mau sarapan Bobors jam 7 pagi. Kita lihat sarapan pesona alam. Suami Bocan lagi rajin. Dia mau nge-shoot di 2 tempat. Dia mau nge-shoot di pesona alam sama di Botanica. Dan dia datang pagi-pagi, katanya mumpung masih sepi. Nah ini suasana decknya juga masih sepi nih. Bobors bisa puas foto-foto di sini. Kalau pas siang kan suka antri ya, karena banyak tamunya. Kalau pagi-pagi di sini bebas, bisa foto berlama-lama. Tuh mataharinya juga udah nongol di sana. Di sini masih kelihatan bayangannya doang. Nah sarapan di pesona alam ini ada di lantai bawah lobinya Bobors, bisa diakses pakai lift ataupun bisa pakai turun tangga. Kalau misalnya Bobors nanya hotelnya ramah difabel atau enggak, kalau misalnya kalau untuk ke restoran sama ke kamar sih menurut Bocan cukup ramah difabel ya, karena dia ada liftnya. Tapi kalau misalnya Bobors tuh mau ke pool, mau ke mana gitu,
mau ke playground itu agak susah karena ada beberapa yang bertangga, jadi nggak bisa pakai lift. Nah ini Pak suami cuma izin ngerekam aja sama staffnya. Staffnya bisa ngeliatin ya beneran ngerekam doang atau sekalian makan, enggak, ini beneran cuma ngerekam doang. Terus di sini Bobers bisa lihat ini pilihan per kopiannya, tuh gelasnya banyak, air putihnya udah dituangin, jadi Bobers sudah tinggal ambil aja. Terus di sebelah sini ada per jus-jusan sama minuman, ada jus orange, sirsak, ada yang fresh juga tadi. Dan di sebelah sini ada bubur ayam. Tuh bubur ayamnya masih full ya Bobers. Ini kondimennya juga masih banyak, masih sangat rapi, ada kuahnya. Nah ini makanan kesukaan Bocan. Ini ada lontong sayurnya pakai stand gerobak gitu. Terus ada toppingnya tuh, jadi bukan cuma lontong tapi ada topping sambal goreng kentang, ada tahu. Nah ini bubur manis, ada bubur mutiara sama kacang hijau. Terus di sebelah sini ini ada makanan ala Timur Tengah. Ini ada Ali. Bocan juga nggak paham itu Ali apa, cuma tahu di sebelahnya ada pastry-pastryan. Ini jam 7 tapi udah lumayan kosong. Udah lumayan kosong Bobor, tapi direfill kok sama mereka. Ini ada muffin, ada banana cake, ada muffin vanilla, terus ada roti-roti bagel-bagelan. Menurut Bocan ya, saran Bocan nih kalau misalnya buat di hotel, kalau misalnya dia nyediain kayak pastry atau makanan-makanan yang terbuka kayak gini, akan lebih baik kalau misalnya ada penutupnya Bobors, karena kadang kalau restoran tuh outdoor, kadang masih aja suka ada serangga-serangga yang masuk. Tapi di sini aman sih. Nah tadi ada kueku juga. Sekarang kita beralih ke live cookingnya. Di live cooking ini ada pastinya telur ya, yang biasanya live cooking tuh telur sama mie-mian. Ini noodle station, ada nasi goreng, ada mie goreng juga di sebelah sini. Tuh Bobors bisa pilih toppingnya, ada keju-kejuan, ada sayur-sayuran. Tuh bisa request nih telurnya mau diisi apa. Dan ini ada yang udah jadi juga, kalau misalnya Bobors nggak mau nunggu lama, ini ada yang udah dibikin. Dan di sebelah sini ini ada area sushi, sama sih kayak di sampingnya noodle station ya tadi. Terus di sini ada sushinya juga langsung dibikin. Tuh Bobors bisa pilih, bumbu-bumbunya juga banyak, bisa ditaruh macam-macam pilihannya. Nah ini toppingnya nih, Bobors jangan ngarep topping salmon ya, karena ini sushi gratis buat sarapan. Kalau ngarep salmon gak nutup harga kamar ya kan. Dan di sebelah sini ini area Chinese food, ada dimsum, ada bakpao, terus di sebelahnya ada waffle. Tuh, ini kita intip dimsumnya. Ini siomay, terus ini bakpaonya. Dan waffle-nya tinggal sepotong. Padahal jam 7 pagi. Mungkin karena pas lagi banyak grup ya Bobors. Bocan udah berusaha bangun pagi, jadi jangan salahin Bocan yang bangunnya kesiangan. Ini udah bangun pagi loh. Tapi masih tetap keduluan sama tamu lain. Mungkin harus on time jam 6. Dia mulai 6:30 tapi harus 6:30 kali on time. Nah ini area buah-buahannya, ada nanas, ada pepaya, sama ada melon. Terus ada semangka juga ya, standar sih buah-buahannya. Cuma dikasih jeruk tuh biar seger. Nah ini cold cutnya nih Bobors. Tuh Bobors bisa pakein keju sama daging-dagingan. Dan sekarang kita lihat main course-nya ya. Ini udah dibukain. Ini membantu sekali untuk reviewer karena nggak perlu buka satu-satu, langsung nge-shoot doang. Ini udah dibukain. Tadi ada pasta, terus ada baked bean, ada sosis. Tuh ini menu westernnya nih. Ada sosis sapi sama sosis ayam, terus ada labu di sebelahnya Bobors. Nih, ini labu, ini kentang goreng nih, bukan labu. Kok tadi tulisannya pumpkin ya? Terus ini ada steam fish. Ini ikan di kayak Bocan nggak nyobain sih masalahnya. Jadi Bocan nggak tahu. Karena kita sarapannya di tempat yang beda. Ini kita intip aja. Bobors bisa pilih nanti mau sarapan di pesona alamnya atau di botanika, tergantung seleranya Bobors ya. Terus ini area roti kukus. Tuh, tadi rotinya udah dikasih selai, nanti tinggal dikukus nih Bobors. Ini kayaknya makanan lagi hits ya. Soalnya di beberapa hotel dia nyediain roti kukus juga gitu. Dan ini stand tradisional foodnya. Ada nasi kuning, telur balado, terus ada pecel juga tuh Bobors. Tuh udah diulekin bumbu kacangnya.
Nah ini aneka lalap-lalapan, kan orang Sunda ya, Jawa Barat. Nggak afdol kalau nggak ada lalap. Ini ada sambal, ada kerupuk, ada lalapan. Terus ini nasi tuh. Jadi ini buat menu tradisionalnya tadi ada 3 pilihan main course berarti ya. Nasi kuning, nasi putih, nasi goreng. Terus ini ayam goreng biasa sih, bukan serundeng. Kalau ini buat susu dan menu yang bikin mak-mak marah karena bayar sarapan mahal buat anak-anak makannya sereal doang. Dan kita beralih lagi ke sebelahnya. Nah tadi kan tuh cuma dikit tuh Umi Ali doang. Nah kalau ini beneran stand makanan Timur Tengah, banyak pilihannya nih. Bobors bisa lihat tuh, ada tabole, berarti gak boleh ambil tabole. Terus ini ada nasi biryani juga, nasi Arabic steam rice namanya, tapi lebih dikenal dengan nasi biryani juga. Terus nih ada mudamas, ini buat lauk pauknya Bobors. Ini ada chicken kayak kari ayam lah, mirip-mirip. Itu semua menunya udah Bocan rangkum. Sekarang kita ke the real sarapannya. Kita sarapan di The Botanica. Nah ini Bobors bisa jalan kaki atau naik bugikar kayak semalam. Tapi kalau misalnya jalan kaki ini enak juga kok aksesnya, karena nanti ada eskalatornya. Kalau semalam kan Bocan bawa bayi ya, agak ngeri gitu kalau misalnya ya takut sawan atau apa gitu, orang zaman dulu kan kalau malam-malam. Nah kalau siang-siang kayak gini, pagi-pagi kita jalan sih nggak masalah. Nah kita ke Botanica, ini kita naik eskalator, jalannya nggak terlalu jauh kok dari kamar Bocan, malah nggak terlalu jauh, ada pintu masuk, ada pintu langsung keluarnya. Dan kita langsung nembus ke lobbynya The Botanica. Nah kalau misalnya Bobors mau ambil sarapan di The Botanica, itu harganya 235.000 untuk dewasa, dan kalau untuk anak-anak itu separuhnya, jadi sekitar 117-an lah ya buat anak-anak. Ini masih make sense ya Bobors, sarapan anak-anak tuh harus separuh dewasa, karena anak-anak makannya sebanyak apa sih gitu kan. Tapi emang harga sarapannya di sini agak mahal. Kenapa? Karena ya emang dia hotel bintang 5 dan menunya banyak. Jadi menurut Bocan ya masih oke lah. Yang sakit hati itu kalau masih kecil gitu ya, di bawah 5 tahun udah kena charge, terus menunya dikit gitu kayak di hotel apa kemarin yang Bocan bahas. Itu agak ngeselin. Kalau ini Bocan masih rela lah buat bayarnya. Dan ini kita langsung intip aja menu sarapannya. Tadi ada buah-buahan yang seger, terus di sebelah sini ada persalatan. Buah-buahannya tadi ada yang udah dipotongin sama ada yang whole fruit juga ya. Tuh Bobors bisa ambil. Terus ada rujak juga Bobors. Dan di sebelah sini ini tempat minumannya. Ini ada jus, ini jus yang chill, terus juga ada infused water, ada air mineral tuh. Terus di sebelah sana tuh yang jar stainless itu kopi, teh, air panas sama susu-susuan. Nah ini Bobors tinggal tuang. Sekarang kita beralih ke area main course-nya. Ini ada risol goreng, terus ada tahu goreng tepung. Ini makanan tradisionalnya, ada nasi kuning, tumis kacang panjang, udang balado. Terus di sebelahnya ini ada sambal goreng kentang, ada lontong sayur. Ini lontong sayurnya juga pakai topping ya, ada topping telur sama sambal goreng kentang. Terus sebelahnya lagi bubur ayam. Nah ini diambilin Bobor sama mbaknya kalau untuk lontong sayur sama bubur, karena agak panas gitu kan. Dan di sampingnya ini makanan western. Ini ada tomat, ada sosis, ada jamur. Bobors perhatiin gak sih kalau suami Bocan tuh tiap sarapan pasti selalu ngambil jamur itu, jamur sama sosis. Ntar dikasih apalah, tapi jamur tuh favoritnya dia. Dan di sebelah sini kita pindah negara. Kalau tadi makanan Indonesia, terus makanan western. Nah ini bisa dibilang makanan Chinese food ya Bobors, karena ada pangsit goreng, ada yang chow, itulah nasi goreng yang chow. Terus ini ada ayam jahe atau ayam serai gitu, Bocan lupa. Pokoknya ini makanan Chinese. Terus ada kailan. Terus ini nasi goreng yang chow tadi. Matanya doang yang sipit, ngomongnya belibet. Nah kita beralih ke area pastry dan jajanan pasar. Jadi di sisi sini ini jajanan jajanan luar negeri. Ada croissant, ada puding roti, ada muffin. Tuh roti-rotinya menggoda semua. Ada ban hitam bukan ya, roti ya.
Terus ini ada roti tawar, roti gandum, Bobers bisa angetin. Tipsnya kalau misalnya mau makan croissant lebih enak, Bobers harus angetin. Nah, di sisi sebelahnya ini makanan tradisional. Tuh, jadi dia tidak lupa dengan makanan tradisional. Tetap disediain jajanan pasar, puding, ada roti-rotiannya juga. Nah, sebelah sini nih dimsum sama steamboat. Jadi Bobers bisa pesan mau mie yang mana. Terus bisa diisi macam-macam tuh toppingnya. Ada sosis, ada crab stick, ada udang. Terus signaturenya mereka itu ada mie apa ya? Bocah lupa, nanti kita lihat tulisannya. Tunggu sebentar ada tulisannya. Mana tulisannya? Ada mie, mana sih tulisannya? Mie, ya dia nggak rekam Bobers. Ya dia nggak rekam. Ini ada bubur congeng. Nah ini signaturenya mie celor. Astaga, nungguin dari tadi. Ini mie celor. Bobers harus pesen mie celornya karena itu enak. Bocah udah cobain. Terus ini kita pindah negara lagi. Tadi udah Chinese food, sekarang Japanese food. Ini ada sushi. Tuh sushi-sushian Bobers. Nah dilengkapin dengan bumbu-bumbunya juga. Ada soyu, ada wasabi, ada cawan mushi segala macam. Tuh. Ini saladnya. Nah sushinya juga itu dibikin live ya. Jadi kalau misalnya kosong dia langsung isi Bobers. Sushinya enak sih, tapi pastinya beda ya sama sushi yang semalam kita makan. Karena yang semalam kita makan isinya kan emang daging-dagingan. Kalau ini ya sushi buat sarapan ya standar. Dan di sini ada miso soup, ada tahu sama ada sayurannya juga. Dan di sebelahnya kita pindah lagi ke negara western, ke negara Middle East. Ini area Timur Tengah. Ini sarapan-sarapannya ada roti ngebleng. Roti Mariam ya, itu roti Mariam kan kalau nggak salah namanya. Terus di sebelahnya ada pukis. Nah ini sarapannya orang Timur Tengah nih Bobers, yang berbumbu kari-karian gitu dan kambing-kambingan. Ada nasi biryani juga tuh. Jadi kita sarapan di puncak tapi berasanya kayak keliling di berapa negara, karena ada Western, ada Cina, ada Jepang sampai ke Timur Tengah. Sarapannya menunya lengkap banget. Tuh Bobers bisa pilih mau yang mana. Dan ini di sebelahnya tuh egg station juga, bisa pesan telur. Bobers mau telur yang direbus di mata sapi. Nah ada roti kukus juga. Overallnya kalau kita lihat menu sarapannya gak jauh beda ya Bobers sama Pesona Alam. Ya tapi lebih banyak di The Botanica sih. Tapi kayak roti kukus tadi di Pesona Alam juga ada gitu kan. Terus lontong sayur di Pesona Alam juga ada. Cuma bedanya kalau di sini ada kopi yang bervariatif, kita bisa pilih. Terus juga tadi ada jamu, ada kalau ini di Pesona Alam juga ada nih ya, bubur kacang hijau sama bubur ketan hitam. Tuh Bobers bisa pilih nanti mau sarapan di mana atau mau nginepnya di sebelahnya. Kalau baca sih emang lagi pengen nginepnya di Pesona Alam, tapi sarapannya pengennya di The Botanica karena pilihannya lebih variatif. Nah ini menu sarapan bocan mie celor topping cabai rawit. Ini mantap Bobers, kuahnya tuh kental. Terus ini suami jamur, sosis, sayuran udah. Nah ini si adik nasi goreng sama sosis, dia campur sih sama si kakak nasinya. Nah kita langsung santap aja. Kalau ini mie celor yang tadi Bocan bilang tuh kuahnya kental, celornya emang berasa. Celor tuh mungkin telur kali ya. Maksudnya soalnya ada telur-telurnya gitu kuahnya. Tuh ada jamurnya juga. Nah ini nasi gorengnya juga enak. Kalau sosis ya sosis standar sih ya. Seneng deh kalau ngelihat anak tuh udah mulai bisa makan sendiri. Tapi Bocan punya bayi lagi, ntar 3 bulan lagi MPASI lagi. Aduh semangat. Nah ini lontong sayur Bobers. Lontong sayurnya menurut Bocan sih enak ya. Ada toppingnya juga, ada empingnya. Enak nih lontongnya Bobers tuh. Terus ini bubur mutiara sama bubur sumsum. Dan selesai deh sarapannya. Sekarang kita foto-foto dulu ya sebentar di sini. Anak Bocan penasaran sama yang bulat-bulatnya itu. Dia pengen nyobain main di situ katanya. Nah ini suasana The Botanica. Dan kita balik lagi ke Pesona Alam.
Di sini ada sepeda juga ternyata Bobors, tapi bisa disewain kayaknya. Dan abis sarapan nggak afdol ya kalau nggak main-main di playgroundnya, karena playgroundnya seru Bobors. Nih ini ada kayak mini labirin, terus ada jembatan-jembatan, ada perosotan, ada trampolin. Tuh playgroundnya seru ya. Ini ada aturannya juga, maksimal 4 kids. Dan di sebelah sana itu masih ada mini zoo, nanti kita oprek semua, kita lihat semua keliling-keliling, tapi sambil jalan kita lihat area poolnya. Terus di sini ada area hijau juga, terus ada flying fox. Cuma untuk flying foxnya ini berbayar ya. Flying fox sama mini zoo itu berbayar, Bobors bisa beli tiketnya di resepsionis atau di on the spotnya. Kayak kalau mini zoo bisa on the spot sih. Kalau flying fox Bocan kurang ngerti karena nggak cobain kemarin. Dan kita turun ke bawah, sebelum berenang kita ke mini zoo-nya dulu biar nggak bolak-balik sekali jalan, soalnya lumayan naik turunnya Bobors. Nah ini untuk mini zoo satu anak 50.000 ya, tapi untuk yang nganter itu udah kena biaya juga, jadi suami nunggu di luar karena kalau nggak harus bayar lagi, lumayan 150.000 nanti bertiga. Karena anak Bocan udah cukup besar, jadi mereka bisa main sendiri di dalam. Nah ini bisa ngasih makan kelinci, terus juga ada burung, ada iguana. Sekarang si kakak udah nggak terlalu semangat lihat iguana karena udah punya iguana sendiri di rumah. Apa racun karena sering ke tempat wisata yang ada iguana, akhirnya dia beli iguana. Nah kita beralih ke area gymnya Bobors. Ini area gymnya juga lucu ya. Dindingnya full kaca, terus menghadap ke pemandangan hijau, jadi berasa sambil healing olahraga juga. Nah di samping sini ini masih ada area indoor untuk main anak-anak. Udah selesai keliling-keliling, kita sekarang berenang. Nah ini kolam renang anaknya anget, tapi angetnya sehangat suhu tubuh aja, nggak yang anget banget gitu. Tapi Bobors bakalan berasa bedanya kalau bandingin ke kolam dewasanya. Ini kolam dewasanya dingin banget, beda banget, drastis. Jadi buat anak-anak sih lebih aman di kolam yang kecil karena airnya lebih bisa diterima sama suhu tubuh kan. Nah itu ada yang flying fox juga tuh Bobors. Tuh kata anak Bocan ya, yang cewek, kata si kakak, flying fox itu sakit jadi dia nggak mau flying fox lagi. Dan udah selesai review Pesona Alam Resort and Spa. Dan sambil arah pulang, Bocan lihat di sini tuh ternyata masih ada arena bermain juga. Jadi ada area panahan, terus ada area naik kuda. Nah itu berbayar. Jadi beneran banyak banget fasilitas buat anak-anaknya. Sekian review Pesona Alam Resort and Spa dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru lagi buat Bobors yang mau liburan ke puncak, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Dadah!